nama saya Windy Padmasari dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Humaniora dari Digitech University. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus tentang perilaku konsumen pada suatu produk skincare atau produk kecantikan. Produk yang akan saya bahas adalah moisturizer dari brand skincare The Original. Kalau kalian belum tahu produk The Original yang moisturizer itu kayak gimana, aku bakal nampilin di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang klaim-klaim dari produk moisturizer The Original ini. Kita bahas dulu kali ya, The Original itu apa? Jadi The Original itu salah satu brand beauty atau brand skincare di Indonesia, brand lokal yang berdiri sejak April tahun 2022. Brand yang sudah BPOM ini laris di kalangan masyarakat karena harganya yang terjangkau tapi memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi. Salah satu produk yang paling best seller atau terlaris dari produk The Original ini adalah Hyaluronic Moisturizer-nya. Apa saja klaim dari moisturizer The Original? Jadi The Original ini mengklaim bahwa produk moisturizer yang mereka memiliki kandungan hyaluronic acid sebanyak 7%, ceramide 3%, dan chlorelina sebanyak 2%. Dilihat dari ingredients yang bagus, mereka memiliki harga yang sangat-sangat terjangkau dari produk moisturizer lainnya, yaitu dengan harga kisaran 40.000. Klaim yang kedua yaitu melembabkan kulit dan meredakan jerawat karena tekstur yang gel berwarna bening seperti aloe vera. Klaim yang ketiga, mereka menganjurkan produk moisturizer ini untuk kulit berjerawat dan juga kulit kering. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa produk mereka itu bagus untuk mengontrol sebum. Dari banyaknya promosi atau campaign yang mereka lakukan lewat influencer, lewat artis, dan sebagainya, kandungan yang paling mereka tonjolkan adalah hyaluronic acid, ceramide, dan chlorelina. 3 ingredients ini yang akan jadi pembahasan atau jadi permasalahan dalam studi kasus kali ini. Kenapa 3 ingredients itu bisa jadi masalah dari produk moisturizer ini sendiri? Padahal ingredients seperti hyaluronic acid, ceramide, chlorelina udah umum banget digunakan dalam produk skincare lainnya. Jadi masalahnya tuh di mana sih? Nah, masalahnya tuh di sini, di ingredients yang mereka gunakan. Penulisan ingredients menurut BPOM memiliki aturan tersendiri. Jadi penulisan ingredients pada sebuah produk harus diurutkan berdasarkan kandungan yang paling tinggi sampai kandungan yang paling sedikit digunakan. Inilah yang jadi persoalan atau pembahasan dari studi kasus ini. Kenapa moisturizer The Original ini banyak diperbincangkan oleh influencer beauty atau para konsumen yang memahami betul atau memperhatikan secara detail ingredients yang ada pada sebuah produk. Nah, di sini penulisan hyaluronic sendiri itu berada di bawah top 5 dari ingredients yang otomatis kandungan yang dipakai itu di bawah 7% karena hyaluronic acid sebanyak 7% itu seharusnya dia masuk dalam top 5 ingredients, tapi dalam penulisannya kenyataannya tidak berada pada top 5 ingredients. Terus yang kedua itu ada chlorelina. Di sini chlorelina sendiri diklaim memiliki kandungan 3%. Sedangkan menurut peraturan BPOM, pentanol yang digunakan dalam sebuah produk itu maksimal 1%. Jadi bisa dilihat lah ya, bahwa chlorelina berada setelah pentanol. Otomatis chlorelina memiliki kandungan kurang dari 1%. Nah, di bawahnya lagi tuh ada ceramide yang mereka klaim juga memiliki ceramide 2%, dan kenyataannya ceramide ini berada pada urutan terakhir setelah chlorelina. Terus gimana sih tanggapan dari perusahaan sendiri gitu? Dari perusahaan menanggapi dan mengakui bahwa adanya kesalahpahaman atau kesalahan dari tim The Original sendiri. Jadi mereka melakukan klarifikasi bahwa kesalahan tersebut berada pada
tim product development, dan juga tim marketing. Produk-produk ini tuh memiliki kandungan sekian persen gitu, padahal kenyataannya di produk mereka sendiri atau di kemasan mereka sendiri tidak mencantumkan berapa persen yang mereka gunakan. Inilah yang jadi permasalahan. Pertama, mereka mencantumkan persentase ingredients yang mereka gunakan pada media promosi yang mereka gunakan. Kedua, kenyataannya tidak sesuai dengan kampanye atau media promosi yang mereka lakukan atau mereka sebarluaskan di media sosial. Dan menurut para ahli sendiri terkait persoalan ini, mereka menjelaskan bahwa produk dari The Original ini memiliki tekstur yang gel, cenderung watery, dan ini tuh cocok untuk kulit normal to oily. Tidak seperti klaim The Original yang menjelaskan bahwa produk moisturizer ini cocok untuk kulit kering dan juga kulit yang berjerawat. Dan The Original sendiri menjelaskan bahwa persentase yang mereka gunakan itu memang benar adanya, cuma bukan persentase kandungan yang murni atau asli hyaluronic acid 7%, ceramide 2%, chlorelina 3%, tapi itu adalah ingredients campuran atau ingredients kompleks gitu. Bahan campurannya sendiri itu sudah berada pada list ingredients mereka sendiri. Contohnya chlorelina berasal dari kandungan chlorella vulgaris extract dan juga spirulina platensis extract. Nah, untuk hyaluronate sendiri bukan pure hyaluronic acid tapi sodium hyaluronic acid. Jadi kesimpulan dari kasus ini, kita sebagai konsumen bukan hanya termakan oleh media promosi atau promosi-promosi yang dilakukan oleh semua brand, tapi kita harus menjadi konsumen yang cermat, melihat apakah produk yang mereka kampanyekan itu atau mereka jual atau mereka promosikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan hanya menggunakan produk atau membeli produk itu secara impulsif karena berdasarkan keinginan. Dan kita sebagai konsumen itu harus cermat dalam membeli sesuatu. Kita harus melihat expirednya, kandungan yang digunakan, apakah sesuai atau tidak. Dan yang paling penting itu sesuai atau tidak seperti promosi mereka. Contohnya salah satu brand yang mengkampanyekan bahwa produk mereka itu memiliki 5 kali ceramide. Nah, di sini mereka tidak mencantumkan persentase, tapi mereka mencantumkan 5 kali. Jadi tidak masalah karena mereka tidak menyebutkan persentasenya, mereka hanya menyebutkan 5 kali, sedangkan kita sebagai konsumen tidak mengetahui 5 kalinya tuh berapa lebih tepatnya. Kayak bisa saja 1%, terus dikali 5 berarti dia memiliki kandungan ceramide-nya sebanyak 5% dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita sebagai konsumen harus lebih bijak dalam membeli sesuatu yang kita perlukan, bukan hanya kita butuhkan saja.